Dua perkara yang sering memalingkan cintanya manusia kepada Allah itu, kalau kita berpijak kepada surat At-Taubah 24 itu dua. Yang pertama, kalau manusia sudah kasmaran berat dengan dunia, orang yang kasmaran berat dengan dunia itu pertama kali yang akan dia tinggalkan itu Allah, kecuali yang mendapatkan rahmat. Makanya kemudian cinta, mabuk kepayang dengan dunia itu merupakan salah satu penyakit, ikhwan. Dan penyakit ini bukan penyakit eksklusif. Penyakit yang merata dan epidemik menyebar kepada setiap orang bisa tersapa dengan penyakit ini. Jangan ngira ya kalau sudah ngaji tidak mungkin terkena sengatan cinta kepada dunia secara berlebihan. Kata siapa? Jangan mengira kalau jadi ustadz kemudian tidak bisa tersengat dengan cinta kepada dunia dan tidak bisa kasmaran dengan dunia. Yang jamin siapa? Karena apa? Karena para ulama mengatakan hubbud dunya, cinta sama dunia itu konsekuensi paling dekat kalau orang itu sudah tersengat dan kasmaran berat dengan cintanya dia kepada dunia. Pertama kali yang dilepaskan itu ikatan dia sama Allah. Itu pertama kali. Ustadz atau enggak ustadz, guru atau enggak guru, ngaji atau enggak ngaji, cingkrang atau enggak cingkrang, jenggot atau enggak jenggot. Sama. Makanya kemudian inilah perkara yang kemudian sampai kita mendapati perkara ini diterangkan oleh Allah. Sampai Allah nyebutkan ada tiga itu. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kamu kumpulkan, tijaratun, dagangan yang kemudian kamu perdagangkan, dan rumah. Nah, tiga ini tuh intinya harta. Karena perkara inilah perkara yang menyebabkan dulu ada beberapa sahabat muhajirin, sahabat Nabi di kota Mekah, gagal hijrah itu ya gara-gara tidak berani untuk meninggalkan dunia. Jadi kalau antum membaca di dalam sirah, tidak semua sahabat ketika Nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu semuanya hijrah ke Madinah. Tidak, ada beberapa gelintir sahabat yang bertahan di kota Mekah dan dia tidak mau untuk pindah ke hijrah dan tidak mau pindah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka khawatir di Madinah nanti tinggalnya sama siapa, pekerjaan saya apa, dan berat untuk meninggalkan memori serta meninggalkan histori yang ada di kota Mekah. Itu ada. Dan antum nanti baca di dalam tafsir surat An-Nisa 97 sampai ayat yang ke-100. Sampai kemudian mereka ketika bertahan di kota Mekah, maka pola yang mereka lakukan untuk menjaga keamanan diri mereka supaya mereka itu tidak disakiti karena keimanan mereka, mereka memberi pola hidup iman mereka itu memperlihatkan syirik, menyembunyikan iman. Beda dengan munafik di Madinah. Kalau munafik di Madinah itu apa? Menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya tetapi memperlihatkan keiman. Kalau kemudian beberapa gelintir orang yang tidak hijrah ini, enggak, polanya apa? Di permukaan kayak masih syirik. Tetapi dalam hatinya mereka beriman. 1-2 pekan, 1-2 bulan mereka masih selamat. Pembesar-pembesar Quraisy tidak mengetahui keimanan mereka. Sampai akhirnya ketika terjadinya perang Badar dan perang Uhud. Ketika terjadi perang, maka terjadi mobilisasi massa besar-besaran. Setiap laki-laki diperintahkan untuk keluar dari rumah untuk membalas dendam kekalahan mereka dari Rasulullah dan para sahabat. Dan termasuk yang harus keluar dari rumah itu orang-orang yang mereka menyembunyikan iman tetapi memperlihatkan kesyirikan. Sampai akhirnya terjadilah peperangan, mereka harus berdiri di barisan kaum musyrikun. Padahal mereka itu beriman. Tapi mereka tidak bisa menolak. Karena mereka hidup di Mekah dan tidak mau untuk hijrah. Disebabkan karena mereka khawatir kalau di Madinah mereka tidak mendapatkan apa-apa. Terjadilah peperangan. Dan ketika kemudian berperang, para sahabat yang sudah hijrah ke Madinah itu tahu, ini saudara-saudara kami. Mereka ini sebenarnya beriman. Tapi mereka kemudian menyembunyikan keimanan mereka. Tapi mereka bagaimanapun sudah harus keluar. Dan mereka di barisan kaum musyrikun. Dan ketika peperangan selesai, peperangan itu usai,
sahabat-sahabat itu kemudian meninggal dunia bukan di barisan kaum muslimin tetapi di barisan kaum musyrikun. Ketika dalam kondisi semacam itu para sahabat-sahabat itu kemudian mereka bertanya gimana itu wafatnya mereka, statusnya mereka ketika mereka meninggal dunia di barisan musyrikun padahal mereka menyembunyikan keimanan. Allah turunkan itu surat An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, Allah jawab, orang-orang yang semacam itu ketika diwafatkan oleh Allah dalam kondisi mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Para malaikat itu ketika membangkitkan mereka setelah kemudian dicabut ruh mereka dari jasad mereka, kemudian malaikat itu bertanya, "Qalu bima kuntum?" Kalian itu di mana matinya? Kok bisa matinya di barisan musyrikun itu piye? Kalau bahasa Jawanya. Ini gimana sih urusannya ini? Kalau kata orang tua itu, ketemu perang perkara iki. Kok bisa matinya di barisan orang-orang musyrikun? Mereka kemudian menjawab, kunna mustad'afina fil ardi. Kami ini lemah di atas muka bumi. Dijawab sama Allah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Loh, bumi Allah itu kan luas. Kamu itu kan bisa hijrah. Kenapa kamu gak hijrah? Dan Imam Ibnu Katsir menjawab, apa alasan mereka tidak hijrah pada ayat yang ke-100 surat An-Nisa? Karena urusan. Jadi ikhwan, cinta sama dunia itu sekedarnya boleh. Tapi cinta sama dunia itu kalau sudah kebangetan dan melampaui takaran yang diperbolehkan oleh Allah, itu mematikan iman. Makanya kalau kemudian kita pahami kan, Rasulullah itu sampai bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia itu, pangkal dari semua kerusakan itu cinta sama dunia. Jadi kalau saya dan antum melihat ya, berbagai macam kerusakan yang terjadi di atas kehidupan manusia, itu ujung-ujungnya itu pasti duit dan ujung-ujungnya itu pasti dunia. Yang ngomong Rasul. Perempuan itu bisa melepas kancing bajunya, lalu menyerahkan kehormatannya, dinistakan oleh laki-laki, tanpa ada izin dari wali, tanpa ijab kabul, di hotel, setelah kemudian puas laki-lakinya, kemudian meninggalkan perempuan itu dengan segepak uang di kertas, itu ujung-ujungnya apa? Ya senang dunia. Ada orang yang kemudian akhirnya membunuh, kalau antum telusuri akar permasalahannya, duit lagi. Kalau kita dapat ya ada 2 orang saudara, baik, tapi meninggal orang tuanya sampai musuhan gara-gara membagi warisan, ujung-ujungnya duit. Sampai orang kemudian memperjualbelikan kebenaran, sampai kemudian membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya ujung-ujungnya duit. Dunia. Makanya sampai disebut apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Makanya Masya Allah sampai Nabi berdoanya itu indah. Allahumma la taj'ali dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidup kami. Dan ini kemudian bisa merusak. Bukan hanya merusak. Orang yang kemudian hanya kemudian menjadi pecinta dunia itu apa? Letih akhi. Muhibbud dunya la yanfaqu alan jelas. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim itu berkata, ente kalau sudah seneng, ente kalau sudah tergila-gila sama dunia, la yanfaqu alan jelas. Orang yang tergila-gila sama dunia itu tidak pernah lepas dari 3 perkara. Yang pertama apa? Ta'ab, daim, lelah dia. Ikutin dunia itu kan lelah, ya Allah. Karena kemudian dia bangun, yang dipikir pertama kali dunia. Nanti mau tidur, dipikir lagi dunia itu. Dan ngikutin dunia itu kan melelahkan. Makanya lihat dunia berubah-ubah terus ikhwan. Karena memang tidak bisa diikuti untuk memuaskan kita.
Orang dulu tahun 2000-an bisnis yang paling menggiurkan properti. Nah, sekarang tidak menggiurkan properti itu. Dulu kalau kemudian kita mendapati ikhwan, kalau kemudian kita mendapati tahun 2000-an, tahun 90-an, iya, apa itu kemudian kerjaan yang kemudian paling profit? Kerja di pabrik kantor minyak. Oh, profit bener itu. Sekarang pemangkasan karyawan besar-besaran. Padahal 10 tahun yang lalu masih profit itu kerja di pabrik minyak itu, kantor minyak itu. Sekarang yang kemudian ngetren apa? Orang yang menjadi pegawai IT. Terus berubah, update. Ngikutin itu terus, lelah dia. Bukan hanya lelah, kenapa? Karena Allah cabut kecukupan dari hatinya. Beda kan, kalau kita ngejar rezeki itu cukup. Kalau ngejar dunia, tidak pernah cukup. Karena beda kan antara dunia dengan rezeki itu kan beda. Makanya Nabi itu tidak pernah minta dunia, Nabi itu minta rezeki. Apa dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Nabi tidak minta wa dunia, tidak. Nabi minta rizqan thayyiban, rezeki itu baik akhi. Makanya surga itu disebut rezeki. Surga itu disebut rezeki. Sebagaimana dalam surat At-Tolak ayatnya ke-11. Makanya dunia itu melelahkan dia. Terus tidak akan pernah memberikan kecukupan. Makanya kalau orang hanya ngejar dunia tok, yang dia kejar itu tidak ada kebaikan dan ibadah, maka dia hanya dapat dunia, tapi nggak dapat rezeki. Akhirnya apa? Mungkin dunianya 1 miliar, tapi kemudian akhirnya hilang kenikmatan 1 miliar itu diganti dengan berbagai macam kekecewaan yang dia dapatkan dalam kehidupan. Entah anaknya terkena narkoba, entah kemudian anak yang ketiganya kemudian akhirnya menjadi pecandu narkotik. Ya akhirnya lelah dia. Mungkin menggenggam 1 miliar, tapi nilainya itu kayak kemudian 100.000. Tapi bagi orang yang qanaah mungkin cuma menggenggam 100.000. Tapi kemudian mungkin serasa 100 juta. Kenapa? Allah cukupin kalau rezeki itu. Kalau dunia tidak pernah nyukupin. Makanya Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak mencela rezeki. Ya kan? Makanya sampai orang di dalam neraka itu pun masih dihina oleh Allah dengan dunianya. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Loh, orang itu kalau sudah di neraka ditanya sama Allah, "Loh, mana dunia yang kamu dulu bangga-banggakan yang sampai dunia yang kamu cari itu kamu membangkang dan kemudian membantah semua syariatku itu mana?" Loh, sampai orang sudah dimasukkan ke neraka pun Allah masih ngajak dialog. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardh. Mana dunia yang dulunya kamu tuh banggakan, yang dulunya kamu menentang syariatku hanya untuk mendapatkan sekeping dunia itu mana? Tidak bisa jawab. Itu dunia.